Kalau lo emang memaksakan untuk naik, terpaksa bang, si A ini gue bawa turun. Setengah satu berseling dia muntah di belakang Cisentor ini, shelter Cisentor ini ada suara nenek-nenek yang memang sangat kayak dibilang bergema enggak bang. Di situ memang rasanya itu memang nggak nyaman. Dia ke situ itu bersama muridnya untuk mencari sesuatu situs yang belum diketemukan sampai sekarang. Argo Puro Tetel. Akhirnya kita pulang, kalau sebenarnya tugasnya belum selesai. Kembali lagi di Besok Pagi Channel bersama gue Indra. Kali ini gue mau klarifikasi tentang video Petaka Argo Puro part 1. Sebenarnya ada part 2-nya, tapi karena di part 2-nya kita mengalami gangguan teknis, terpaksa harus gue tag ulang. Sekarang gue lagi berada di salah satu tempat, yaitu nggak jauh dari tempat pemakaman umum Karet Bivak. Nggak jauh, malah sebelah-sebelahan gue nih sebenarnya Udah tempat TPU ya. pemakaman TPU. Nah, gue pengen melanjutkan kembali pembahasannya Umang di part 1. Mungkin untuk lebih jelasnya, gue langsung tanyakan kembali aja kepada Umang ya. Umang, bisa dong lu ceritain kembali ini di part 1? Boleh. Untuk sebelum lanjut ke part 2 nih. Jadi kalau di part 1 itu sampai di Ibu Rani ya. Bu Rani. Nah, Ibu Rani itu kan nyasar jatuhnya ya. Salah jalur kan? Salah jalur sampai akhirnya nongol di belakang Cisentor. Iya. Shelter Cisentor belakangnya banget. Terus kalau gue singgung di part 1 sedikit, itu ada 3 orang atau 2 orang ya pas itu ya. Manggil-manggil kan. Ibu Rani, Ibu Rani. Nah, itu posisinya gue lagi bikin api unggun. Jadi depan api unggun tuh gue bertiga. Gue di Kaldo tuh depan api unggun. Tiba-tiba ada 3 orang yang turun atau 2 orang, gue lupa saat itu. Panggil teriak-teriak Ibu Rani dan langsung nanya gue dengan ngos-ngosan sedikit lah bang, muka panik dia kan. Bang, ngeliat Ibu Rani gak? Bang, ngeliat Ibu Rani gak? Kita kaget juga di situ. Kagetnya dalam artian kita lagi asik-asik api unggunan gitu kan. Bang, ada Ibu Rani gak? Ibu Rani gak? Nah, si Dika ini nenangin si orang itu. Tenang mas, tenang. Ada apaan? Ada apaan? Ini ngopi aja dulu, ngeteh aja dulu. Tenang, tenangin dulu, tenangin diri dulu. Iya mas, iya mas. Ada Ibu Rani gak mak? Mas, tadi ya. Ibu Rani yang mana? Kan kita bertiga tuh saling tanya-tanya gitu. Ibu Rani yang mana? Ibu Rani dengan ciri-ciri bawa depek berwarna hitam dengan sepatu ini, dengan celana ini. Ya kita saat itu emang nggak tahu namanya itu Ibu Rani. Jadi kita cuek. Oh, itu mas, ada dalam tenda gitu kan. Langsung dia nyamperin tenda itu, dibuka. Bu, Ibu Rani. Dan ternyata yang dimaksud Ibu Rani itu yang gue ajak ke dalam tenda bang saat itu. Oh, ternyata yang dimaksud dia itu yang gue tarik mundur lah jatuhnya. Dia klarifikasi bahwasannya, maaf mas, saya bukannya ninggalin anggotanya, bukan. Tapi dia udah pernah naik Gunung Argo Puro beberapa kali gitu kan. Terus dia juga senior saya, dia bilang gitu. Langsung gue jatuhnya agak kesel dikit gitu bang. Mas, kalau emang itu seniornya dan kalau emang dia udah pernah melakukan pendakian Argo Puro beberapa kali, seharusnya temenin, bukan berarti dia udah pernah naik Gunung Argo Puro beberapa kali terus ditinggal begitu aja. Enggak kayak gitu kan. Ya mas, saya minta maaf ya, saya makasih banget mas. Makasih banget mas, dia bilang gitu. Gue bilang ke mereka itu, mas mending sini aja dulu, bermalam di sini aja dulu gitu kan. Dia bilang, enggak mas, kita udah bikin tenda di Cisentor. Kita udah masak semua. Emang niatan kita tuh emang ketika Ibu Rani itu datang,
udah ada gitu. Iya. Tenda udah kebangun, makanan udah jadi dia tinggal istirahat. Ya memang namanya agenda atau schedule itu kadang apa ya, ada beberapa insiden lah di luar itu. Tapi sayang sekali gitu, ditinggal begitu aja sama rombongannya gitu kan. Dengan maksud ya dia tuh senior gue, dia tuh pernah berpengalaman dan caranya nggak seperti itu. Dan Ibu Rani ini sekitar umurnya itu 50 tahun lah gitu. Oke. Nah, dibilang Ibu Rani itu langsung bangun, langsung pakai sepatu, packing barangnya di depek dan langsung, "Mas, makasih ya, saya harus lanjutin lagi perjalanannya ke Rawa Embik." Oke. Ya udah Bu, saat itu. Ya udah, dia bersama rombongannya ditarik lagi di Rawa Embik. Akhirnya kita bermalam di Cisentor. Lo bertiga itu ya? Iya, bertiga itu, dan itu nggak ada satu rombongan pun di situ kecuali rombongan gua gitu bertiga. Nah, tim yang dua tim itu sudah di Cikasur. Oke. Di Cikasur kan. Sekitar jam 10-an. Karena Cisentor itu kan agak turun gitu Bang ya. Iya. Ya kan? Heeh. Itu kelihatan headlamp 4. Yang satu redup, yang satu terang, yang satu nih, wih ada barengannya tuh kita bermalam gitu kan. Dan ternyata pas sampai itu ada berlima, berarti salah satu dari anggota mereka ada yang nggak memakai headlamp atau menggunakan headlamp kan gitu. Terus dia bilang, si Aldo ini bilang, itu bre, kita ada barengan ini bermalam di Sentor, yang katanya gitu, akar atau sebagainya lah. Datanglah dia langsung, "Bang, dari mana Bang?" Biasalah Bang, kita kan basa-basi busuk kan gitu. Basa-basi busuk. "Bang, dari mana Bang?" "Dari ini." Ternyata dia dari Semarang. Nah, pas kejadian saat itu kita nggak tahu kalau salah satu dari mereka itu ada yang sakit. Oke. Aman-aman aja tuh dia bikin tenda gitu kan. Dia langsung ya sebagai mestinya kita baru tempat camp lah. Ada yang bongkar nesting, ada yang packing ke dalam tenda, ada yang gelar matras gitu kan. Dan pada saat itu jadi kondisi tenda gue sama dia itu, jadi gue depan shelter Cisentor, dibatasin sama api unggun. Oke. Api unggun baru tenda dia lagi gitu kan. Nah, itu belum ada tanda-tanda bahwasanya ada salah satu di anggota mereka inilah sakit lah. Biasa gitu ya, ngerokok, saling cerita gitu kan, sampai akhirnya di jam 11 itu dia udah pada tidur. Oke. Nah, kita masih di api unggunan tuh Bang. Tiba-tiba suara di dalam tenda dia, orang Semarang itu, ada yang muntah-muntah mulu nih. Muntah-muntahnya itu nggak cuma sekali, 2 kali enggak. Tiap 1 menit tuh muntah, suara muntah itu ada. Kayak muntah tapi nggak ada yang keluar dari mulutnya, kayak gimana sih? Gitu kan. Nah, sampai akhirnya si Dika itu langsung ngebuka tenda orang Semarang itu tanpa permisi. Oke. Jadi langsung buka, seret gitu kan. Dan ternyata satu orang anggotanya keadaannya terduduk, yang sakit itu. Oke. Yang sakitnya duduk, yang nggak sakitnya malah tiduran. Jadi tenda kapasitas dia itu bukan kapasitas 5 orang, tapi sekitar 3-4 orang aja. Nah, menurut gue itu salah lah. Kenapa kok yang sakit malah nggak dapat tempat tidur gitu kan? Karena kita tendanya kapasitas 4, si Dika ini bawa tenda kapasitas 4, akhirnya si A ini kita inilah oknumnya A ini yang sakit ini kita bawa ke dalam tenda kita. Jadi tenda kita itu berkapasitas jadi 4 orang gitu. Yang tadinya dalam tenda itu kita bertiga, gue Aldo Dika jadi berempat. Oke. Karena ada si A ini gue tarik ke tenda gue gitu. Nah, itu Bang ya, di dalam tenda itu. Jadi posisinya itu ketika si A ini masuk ke dalam tenda, kita juga ikutan tidur gitu. Gitu, ikutan masuk karena itu di tengah malam kan. Dan kita perjalanan kita beberapa hari lagi gitu. Jadi save energi lah gitu kan. Kita harus charge tuh energi. Nah, ini mulai kejadian yang memang di luar batas nalar. Di sini dia mulai. Jadi pas beberapa menit setelah kita masuk tenda itu, sekitar 30 menit lah, resleting depan tenda itu ada yang mainin Bang. Oke. Kondisinya misalkan yang mainin itu rombongan Semarang, pasti langsung ngebuka dong, seret kan gitu kan. Lah ini nggak kayak buka setengah tutup lagi, gimana sih, seret
seret gitu. Itu dua-duanya. Jadi tenda kapas 4 kan resleting 2 bang depan. Jadi kayak gitu. Seret terus. Itu kita tuh merinding. Itu kita bertiga langsung bangun karena memang gimana ya? Suaranya tuh kenceng. Suara dari resletingnya itu kenceng. Karena kita merasa nggak nyaman gitu kan. Dok, bangun dok, dik, bangun dik. Kita bangun bertiga semua tuh. Dengan kondisi sama si A ini tetap muntah-muntah aja. Oh, si A itu nggak tidur? Keadaannya udah tidur ya. Tapi ketika mau muntah kan otomatis duduk lagi. Oke. Gitu kan. Tidur lagi, mau muntah, duduk lagi. Terus berulang. Dari situ mulai nggak nyaman dan akhirnya ini nggak beres gitu. Oke. Udah kita tidur lagi aja saat itu. Tidur lagi aja. Bang A si A ini. Bang tidur lagi aja bang. Abang harus bener butuh istirahat gitu kan. Tidur lagi dan kita langsung tidur lagi. Itu menunjukkan pukul, gue inget banget 1:30 itu gue berempat tidur gitu kan. Nah kejadian lagi saat ini, begitu dia muntah lagi kesekian ratus kalinya gitu kan. Udah bukan puluhan lagi ya? Udah puluhan, sekian ratus. Soalnya setiap menit tuh dia ada, pasti dia muntah gitu. Tapi nggak ada yang dikeluarin. Gimana sih? Kalau orang normal kalau dia muntah pasti ada beberapa sisa makanan kan yang dikeluarin gitu. Ini enggak gitu. 1:30 berseling dia muntah. Di belakang Cisentor ini, shelter Cisentor ini ada suara nenek-nenek yang memang sangat kayak dibilang bergema enggak bang. Nyaring iya. Dan itu sangat jelas banget di belakang tenda gue yang posisinya belakang tenda gue adalah shelter Cisentor. Jadi gimana sih? Oke. Kalau gue star setan itu kan kunti kan beda ya, agak nyaring. Ini enggak, benar-benar nenek-nenek agak suaranya itu agak merintih tapi nggak bergema gitu. Saat itu gue kebangunnya tapi dalam artian gue keadaannya masih tidur, masih telentang gini ya, nggak duduk gitu. Tek, gitu. Kenapa gue bangun? Sekali lagi itu suaranya sangat jelas dan sangat keras gitu. Nah, pada saat itu si Dika ini nyenggol gue. Entah itu nyenggol gue atau entah itu nyenggol si Aldo. Jadi kayak ngebangunin semua, gimana sih? Oke. Iya gitu, nyikut-nyikut gitu. Saat itu gue diem bang. Diemnya dalam artian nggak langsung nyautin ajakan si Dika, bangun nih bangun. Enggak, gue diem dulu. Aldo baru, apaan nge? Gitu. Gak beres nge. Ada suara nenek di belakang. Ketika kayak gitu, si A ini muntah lagi dan jadi suara muntah dengan suara nenek-nenek ini saling bersautan. Gimana sih? Gitu. Seakan-akan makhluk itu kayak seneng gitu ya? Kayak seneng. Jadi kayak, nah kayak gitu suaranya. Kayak orang seneng, ketawa gitu. Seperti kayak gitulah, persis sangat gitu. Merinding gue, Bre. Sangat kayak gitu. Nah, jam 1. Kenapa gue bilang jam 1? Karena gue pakai jam gitu kan, yang jam kalau dipencet nyala gitu kan. Jadi walaupun gelap kan tetap bisa kelihatan lihat jam. Digital. Jam 1. Dia bangun. Di situ memang rasanya itu memang nggak nyaman. Nggak nyamannya tuh gimana ya? Tiba-tiba udaranya panas gitu kan. Kita bertiga itu buka sleeping bag kecuali si A ini gitu. Jadi gue ulas balik kena si A ini ternyata dari segi pakaiannya nih, dia memang nggak memenuhi untuk pendakian bang. Oke. Dia pakai celana basket, gue inget banget. Bajunya itu baju legbong, badannya agak sedikit berisi gitu. Nah, jadi pakaiannya si Aldo ini dikasih ke si A ini. Bang lu jangan pakai celana pendek, ganti bang celana panjang. Gue nggak ada lagi bang celana kecuali ini. Kecuali baju yang dipakai gitu. Dengan suara orang sakit gimana sih bang gitu. Oke. Tapi lo harus pakai bang, lo nih kondisi lagi sakit. Aldo langsung buka ranselnya, nih lo pakai bang celana gue. Aldo langsung ngeluarin lagi, nih bang pakai baju gue, nih bang pakai jaket gue. Dipakai lah sama si A itu, dipakai tidur. Jadi ketika gue begitu juga, ketika gue ada dialog
sama si A, suara nenek-nenek ini memang saling terus-terusan berulang. Jadi seakan-akan keikutan nimbrung ngobrol, gimana sih bang? Gitu, terusan berulang gitu. Nah, kita di situ nggak tidur sampai waktu menunjukkan sekitar jam 4:30 subuh lah, anggapannya subuh ya. Kita jam waktu menunjukkan 4:30 kayak agak sedikit, langit ini agak sedikit terang dikit gitu kan, karena posisi senter itu kan diapit oleh dua bukit lembahan, ini di lembahan banget kan. Seharusnya angin itu berpusar dingin, tapi ini nggak panas sama sekali, panas maksudnya. Nah, udah sekitar jam 6 si tenda rombongan Semarang ini kayak baru bangun, gimana sih gitu. Lo tidurnya ngorok lo, ada bercanda-bercanda gitu lah bang. Lah si ini mana ya gitu, si A ini mana ya gitu. Langsung gue keluar tenda. Kenapa bang? Nyari si A? Iya bang, itu dalam tenda gue. Keren lah nyamperin. Lo pindah bukannya bilang-bilang ke gue, bilang seperti itu. Si rombongannya ini, si 4 rombongannya ini. Ya udah, gue nggak mau memanjangkan masalah itu ya, masalah cuma pindah tempat itu aja, gue nggak mempermasalahkan itu. Langsung si Aldo ini, bang, lo mendingan berlima atau satu tim atau rombongan lo ini, mendingan lo turun lagi deh ke arah Cikasur gitu, ke arah Baderan gitu. Karena kenapa? Karena lo kalau lo ngelanjutin ke arah puncak terus lo turun Bermi, itu medannya makin sulit dan makin panjang kan gitu. Sedangkan kondisi teman lo ini memang tidak memungkinkan untuk meneruskan perjalanan. Ya bang, tapi gimana bang ya? Ya dengan segala argumentasi dia bahwa gue tuh nggak mau untuk turun. Kalau gue nilai seperti itu ya. Tetap memaksakan untuk naik. Tetap untuk memaksakan untuk naik. Yaudah bang, kalau lo emang memaksakan untuk naik, terpaksa bang, si A ini gue bawa turun. Dengan berempat rombongannya ini, temannya itu, ya udah bang, gue titip teman gue. Dengan segampang itu melepaskan temennya, nitip ke orang lain, gitu. Itu menurut gue hal yang bodoh dan hal yang goblok. Benar. Kita harus keras dalam hal seperti ini gitu untuk meminimalisir angka resiko di gunung. Langsung gue buka omongan, lo mau naik lagi ke atas gitu. Itu masih butuhin waktu sekitar, berarti dia harus bermalam di Rawa Embik dan di Danau Taman Hidup. Ya, berarti 2 hari, 3 hari ya. 3 hari lah. 3 hari lagi. Gue pengen lihat nih logistik lo, gue pengen lihat dulu semuanya. Dibuka ada sama dia, ditebarin tuh. Beras sekepal, terus apa namanya, snack lebaran yang di kaleng itu bang, sisa setengah, telur asin sisa 4, dengan Indomie 3. Sedangkan dia harus memerlukan 3 hari lagi untuk sampai di Bermi. 3 hari lagi, itu minimal sehari itu makan 2 kali. Berarti dia harus makan itu 8 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali lagi ya. 6 kali lagi, karena 3 hari kan. Ditambah lagi pas itu paginya, berarti 7 hari lagi kan gitu. 7 kali makan. Bang, ini nggak cukup. Ini nggak cukup buat lo makan 3 hari ke depan. Sampai hari ini pun juga lo nggak cukup. Ini mah habis cuma 2 hari doang bang. Begituin bang. Nah memang pada saat itu dia tetap apa ya? Tetap memaksakan untuk naik ke Argopuro, ke puncak Argopuro gitu loh. Dan gue ambil kesimpulan, jadi itu berempat gue bener mau gue maki-maki itu. Maki-makian dalam hal positif bang ya. Iya. Jadi kita peduli terhadap rombongan Semarang ini. Yaudah bang, ini gue sekali lagi tekanin, temen lo nggak bisa untuk naik ke Argopuro, ke puncak ataupun turun Bermi. Ini terpaksa gue rescue ke arah Baderan atau nggak arah Cikasur lah. Karena kalau kita ke rescue ke arah Cikasur, otomatis ada pertolongan lebih cepat. Karena kan saat itu ada apa ya, petani selada air tuh bang yang pakai ojek motor gitu bang. Ya udah dia packing, segala nih packing. Lo barang lo mana? Si A ini ada bang dalam tenda. Diambilin sama temennya. Nih barang lo. Jadi kayak nyerahin, udah gitu. Itu kita bertiga tuh mulai keki gitu. Mulai keki, kok bisa temennya sakit, lo bukannya tarik mundur malah lo nerusin perjalanan lo.
Sedangkan perjalanan itu nggak cuma cukup sehari, 3 hari lagi gitu kan. Singkat cerita, kita udah packing, jadi kita moving itu sekitar jam 11 siang. Oke. Dari Cisentor menuju ke Cikasur. Nah, dia naik ke arah atas, gue ke arah Cikasur. Jadi gue itu bawa ransel depan belakang. Kenapa gue bilang bawa ransel depan belakang? Karena gue bawa ranselnya si korban ini, si A ini. Dengan si A ini kayak digandeng gitu bang. Oke. Sama si Aldo dan juga sama si Dika. Jadi setiap beberapa langkah itu dia langsung muntah. Beberapa langkah tuh dia langsung muntah. Jadi perjalanan dari Cisentor ke Cikasur ini itu sangat lama sih menurut gue. Karena seharusnya cepat. Karena kenapa cepat? Karena ini kan turun bang. Iya. Terus turun kan, masuk hutan, sabana masuk hutan. Tapi itu lama. Karena kenapa lama? Karena setiap beberapa kali langkah dia berhenti muntah. Tapi nggak ada sisa makanan pun yang dikeluarin dari mulutnya dia. Dikasih makan pun dia nggak mau. Sampai kita paksa, bang, kalau lo nggak makan, gue tinggalin di sini gitu ya. Oke. Lo harus makan, apapun itu kondisi lo. Baru dia makan dikit-dikit. Tapi nggak bisa bang, perut gue nolak mulu gitu. Lo harus makan. Jadi gue ada beberapa sisa roti dan ada beberapa cemilan makanan yang memang cemilan yang kalau dilihat komposisinya itu emang sangat memenuhi lah. Lo harus makan ini bang, dimakan sama dia, paling beberapa suap. Beberapa langkah lagi, muntah lagi saat itu. Sampai itu gue juga bingung. Gue bawa tas P3K yang memang isinya obat-obatan dari resep dokter bang. Jadi gue kalau setiap naik gunung itu yang udah kepake apa aja nih, gue ke dokter lagi, dok minta obat ini dong gitu. Oke. Gue keluarin semua itu obat. Bang lo minum obat ini. Sama keluar lagi tuh bekas makanannya, bekas pokoknya yang setiap dia kali makan tuh dikeluarin semua. Sampai akhirnya dia pas muntah itu nggak ada sisa makanannya gitu. Nah, sampai terus berulang itu bang, sampai jam berapa itu Cikasur itu? Jam 4 lah Sore. Iya, itu kan sangat lama menurut gue. Berarti sekitar 6 jam dulu ya. 6 jam. Itu juga gue sedikit ngancem dikit bang, karena untuk kepedulian ngancemnya dalam artian gini loh. Lo harus makan, lo harus makan, bukan lo harus cepet enggak. Lo harus makan. Nyampe di Cikasur dan memang 2 tim rombongan kita yang pertama ini dia udah kemas-kemas untuk turun ke bawah. Nah, sampai akhirnya kan gue nyampe di Cikasur, gak lama kemudian lo nyampe di Cikasur kan, rombongan lo. Jadi rombongan si Bang Indra ini dia naik dari Baderan, gue naik dari Bermi. Nah kita ketemunya di Cikasur. Sampai Bang Indra kan bilang, tuh temen lo bang. Iya, karena tenda. Iya, di saat itu kan gue juga nggak tahu emang ya, ketika lu lagi nge-rescue si A itu dalam keadaan sakit dan sakitnya masih ditanda tanya juga kan, karena nggak ada yang ngerti juga. Sampai pada saat itu gue bareng sama 2 orang dokter yang dari Surabaya itu suruh untuk mengecek keadaan si korban itu. Dan pada akhirnya si dokter itu menyerah kan. Dia pun sampai nggak ngerti nih obat yang dia bawa, resep yang dia bawa pun ini loh udah sesuai ya kan, sampai dia nyerah kan waktu itu. Kita angkat tangan bang, kita nggak ngerti lagi nih, harus di rescue besok hari untuk turun ke bawah. Kalau nggak sampai di rescue keesokan harinya, mungkin nyawa anak ini tidak tertolong ya kan. Bener. Terus lanjutin dikit ya bang ya. Oke. Nah pada saat itu gue ketemu sama Bang Indra, gue tetap gue kasih support lah, kasih korban ini. Bang, lo harus makan, lo harus minum obat, lo harus begini, lo begini, lo pakai sleeping bag lo dan sebagainya. Nah, malam kan bang? Malam itu. Dia mau malam lah ya. Jadi gini, bukan berarti gue langsung gak peduli ke si A ini. Kok kenapa bang? Mungkin ada yang nonton, kok kenapa bang gak langsung turunin aja ke bawah? Iya. Kok kenapa lo bermalam lagi di Cikasur gitu kan? Jadi gini, gue ambil kesimpulannya gini, bahwa si korban ini ketika di Cikasur keadaannya agak lumayan membaik. Oke. Dan misalkan kalau gue terusin, gue rescue ke arah Baderan, itu malah makin memperburuk keadaannya dia. Jadi gitu ya. Jadi bukan berarti
lo bukan yang rescue langsung turun aja ke Baderan, lo kenapa lo diajak bermalam dulu Cikasur kan? Karena lo ngeliat kondisi si korban itu ya. Udah mulai membaik kan gitu. Ya udah agak sedikit bercanda gitu kan. Nah, pada sampai akhirnya tengah malam ternyata keadaan si korban ini malah makin buruk. Oke. Entah itu nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba retitensi muntah dia makin cepet gitu, Makin parah lah ya. makin parah lah. Gue juga untuk manggil bantuan ke bawah juga tengah malam, yang ada ya tetap besok juga kan. Jadi pas saat sampai itu bakal pagi juga. Jadi gue ya udah gue tanganin sebisa gue dengan ilmu yang udah gue dapat, gue terapin di situ. Dan pada akhirnya dia tumben pas saat itu abis muntah yang sangat lebih sering gitu, muntahnya lebih sering, dan gue siapin plastik, dan isi plastiknya itu ternyata air muntahnya itu putih aja, atasnya itu hijau, merah, putih. Berarti kan itu seluruh di perut dia udah keluarin semua dong. Dia tertidur lelap sampai pagi. Akhirnya jam 8 lo kan cabut bang, pamitan untuk nerusin ke arah Rawa Embik, ya kan? Bang gue cabut ya, yaudah ya gitu. Jadi 2 tim gue itu udah kemarin sorenya itu udah turun kan untuk minta bantuan gitu. Jadi posisi saat itu di Cikasur itu gue berempat, tadi bertiga, karena yang kawan gue Yuda itu, yaudah bang gue temenin lo. Jadi kita berempat, gitu kan. Nah, jam sekitar habis lo moving itu jam 8, sekitar jam 10 itu datang dulu bang si mbah lah, gue bilang. Kenapa gue bilang mbah? Karena pakaian, dari segi pakaiannya, dari segi konstruksi tubuhnya dia, bahwasanya pakaian yang dia kenakan itu adalah pakaian yang memang untuk kegiatan spiritual. Oke. Dengan pakaian tanah gantung hitam, dengan pakai baju yang kayak lurik gitu bang, kayak Jawa lurik, batik Jawa, pakai ikat kepala dengan rambutnya yang sangat panjang gitu. Sama yang satu lagi memakai kayak sarung gitu bang. Nah, udah tuh gue ngobrol-ngobrol bang, langsung gue bilang mbah, manggilnya mbah saat itu, mbah dari mana? Dari sini mas, dia menceritakan, dari sini mas. Dari bawah jam berapa? Kemarin ya? Gitu. Enggak mas, dari bawah jam 7. Dari bawah jam 7, berarti dari Baderan itu jam 7, nyampe Cikasur itu setengah 10. Dan itu menurut gue nggak masuk akal. Gue tanya, naik motor? Enggak. Takutnya naik ojek bang, sampai pos 2, mata air 2. Ternyata dia enggak, jalan kaki mas. Saat itu memang gue bertiga itu saling tatap-tatapan. Gue, Aldo Dika tuh, gue, Aldo, Yuda itu saling tatap-tatapan. Ini bener gak sih? Dari bawah tuh jam 7, ternyata sampai Cikasur setengah 10. Dia tiba-tiba ngebuka omongan dari mulutnya dia, bahwasannya dia ke situ itu bersama muridnya untuk mencari sesuatu situs yang belum diketemukan sampai sekarang. Jadi gue tuh ngobrol berlima itu. Ngobrol aja, gue dengerin dia karena gue ngormatin kan dia lagi cerita. Mas, di sini tuh bekas ini loh. Ini bangunan ini loh. Di seberang sana itu arah ke Jember, tapi ada situs ini. Wah, dia semua tentang Seluk-Beluk Argopuro itu diceritain di situ. Sampai akhirnya karena dia udah ngebuka omongan gitu, berarti dia punya kelebihan. Langsung gue tanya ke si mbak itu. Jadi mbak itu gue nggak gue sebutin namanya di sini. Mbah, boleh minta tolong nggak?